Nah, muncullah pencarian teratas, yaitu muncul nama Dimas Seto gitu kan. Kenapa kok Dimas Seto ini disangkut pautkan sama hubungan perceraian antara Mbak Im Wong dan Paula gitu loh. Mola netizen yang tercinta, Mbak Im Wong akhirnya buka suara terkait sosok pria yang disebut sebagai selingkuhan Paula Verhoeven. Belum lama ini, Mbak Im Wong mengungkapkan ada orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Paula. Buntut pengakuan itulah, publik mulai menebak-nebak siapa sosok pria yang disebut dekat dengan istri Mbak Im Wong. Di tengah kehebohan isu selingkuh tersebut berhembus, yang jadi selingkuhan Paula Verhoeven adalah artis berinisial DS. Netizen yang berbakti berasumsi bahwa DS adalah Dimas Seto. Namun, Mbak Im langsung membantah rumor tersebut. Mbak Im Wong akhirnya memastikan sosok pria yang diduga selingkuhan Paula itu setelah Dimas Seto terseret dalam retaknya rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula. Dimas Seto dikait-kaitkan sebagai selingkuhan Paula gegara Mbak Im Wong membongkar inisial pihak ketiga. Namun, Mbak Im Wong membantahnya dan menyebut Dimas Seto sebagai orang baik. Bahkan, Mbak Im menyebut bahwa suami Dhini Aminarti tersebut adalah orang yang tidak mungkin mengkhianatinya. Sementara itu, Paula belum mengkonfirmasi apapun mengenai isu perselingkuhan tersebut. Ia tampak cuek setelah digugat cerai oleh Mbak Im Wong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Paula perawatan aja pakai uangnya sendiri. Jejak digital ada kan, dia pada saat podcast sama Nagita. Yora, harusnya kalau laki-laki sudah nikahin cewek, terus ceweknya suruh ngomong anak, ya kan, suruh bersih-bersih jadi ibu rumah tangga. Wajar kamu ngasih uang buat perawatan. Kamu pingin istrimu cantik di mata umum, ya kan, di orang lain biar terlihat oke, ya kan. Tapi nyatanya apa, ya kan, kalau aku lihat pas konten-kontennya dia tuh nggak dandan. Sekarang kamu lihat deh Paula, ya kan, pas dia kerja, dia ngomong anak, dia bener-bener elegan, dandan, ya kan, cantik, ya kan, kayak terurus. Terus kamu bilang menghidupi keluarganya Paula. Dulu tuh Paula tulang punggung, dan sekarang kamu suruh duduk manis. Terus yang menghidupi keluarganya siapa? Harusnya kamu sebagai suami karena menikahi dia. Terus kamu juga gitu, di depan orang lain banding-bandingin istri, ya kan, pasti ya malu lah, ya kan. Harga diri seorang istri di mana gitu loh. Itu kalau pendapatku ya. Tapi kalau pendapat kalian memang, kalau aku salah ya dalam menilai, ya mohon maaf ya kan. Tapi setidaknya aku ingin mengungkapkan isi hatiku, karena aku memang membela Paula sih ya. Mbak Im Paula katanya lagi mau divorce gegara diduga ada orang ketiga di rumah tangganya mereka. Jujur sih gue nggak terlalu kaget ya, karena gue sebelumnya udah pernah lihat Nikita Mirzani nge-spill kalau sebentar lagi Mbak Im itu bakalan OTW jadi duda. Tapi yang bikin gue kaget, masa orang ketiganya itu dari Paula? Sampai nangis tuh Mbak Im, dia cerita kalau ternyata orang ketiganya itu orang terdekat mereka juga. Terus katanya Mbak Im juga sakit hati kalau selama dia hidup itu baru ada satu orang yang ngatain dia pelit, yaitu istrinya. Gue juga bingung nih mau nggak percaya, tapi kan yang paling tahu suaminya tuh ya istrinya. Mau ngomong di sini ya, kenapa sih giliran laki yang selingkuh kalian marah-marahin, kalian kata-katain, tapi giliran cewek yang selingkuh kalian malah jawabnya gini, ya iyalah gue kalau jadi dia juga bakalan selingkuh lakinya begitu. Aduh gini ya, bagi gue selingkuh tetaplah selingkuh. Kalau lo pelaku berarti lo yang salah, intinya begitu. Dua hal dalam rumah tangga yang gue tuh nggak perlu tahu alasannya apa, kenapa lo ngakuin itu, nggak perlu. Pokoknya kalau misalkan lo yang ngakuin berarti lo yang salah, udah intinya gitu. Karena apa? Mau apapun alasannya nggak akan membenarkan kasus yang lo lakukan. Lo selingkuh gara-gara laki lo tuh nggak menghargai lo. Lo selingkuh gara-gara laki lo tuh pelit. Atau lo selingkuh gara-gara laki lo tuh nggak pernah muji lo cantik. Lah kan bisa cerai dulu. Kenapa lo harus milih selingkuh dulu baru cerai? Jadi lo mau alasan apapun, gue nggak akan menerima yang namanya perselingkuhan dan KDRT. Sama dengan KDRT, mau salah apa ke bini lo, laki lo tetap aja mukul tuh salah. Nah di video gue yang kemarin yang masalah Mbak Im Wong sama istrinya, banyak yang komen kayak gini, ya lah gue kalau jadi istrinya juga bakalan selingkuh. Gila, lu baru aja membela orang yang selingkuh. Jadi gue gak nerima ya apapun alasannya. Kalau emang lu udah gak kuat sama laki lo, daripada selingkuh mendingan lu ceraiin dulu, baru lu cari lagi yang lain, kan gampang.
Nama Dimas Seto terseret kasus perceraian Paula dan Mbak Im Wong. Mbak Im Wong baru aja mengungkap alasannya kenapa menceraikan istrinya, yaitu Paula Verhoeven gitu ya guys, yang beralasan karena ada orang ketiga gitu. Setelah viral video konferensi persnya Mbak Im Wong gitu ya guys, jadi netizen ini tuh bertanya-tanya nih, siapa laki-laki yang diduga menjadi selingkuhannya Paula Verhoeven gitu kan. Nah, muncullah pencarian teratas, yaitu muncul nama Dimas Seto gitu kan. Nggak tahu ya, ini tuh kabar dari mana, kenapa kok Dimas Seto ini disangkut pautkan sama hubungan perceraian antara Mbak Im Wong dan Paula gitu loh. Masih kayak simpang siur sih guys. Namun pengacara dari Mbak Im Wong yaitu Bang Fahmi mengatakan kalau itu tuh hoax gitu ya guys ya, tidak benar. Bang Fahmi ini tuh membantah kalau orang ketiga dari rumah tangga Mbak Im Wong Paula ini adalah Dimas Seto gitu guys. Pengacara dari Mbak Im Wong ini juga mengatakan kalau misalnya mau tahu siapa orang tersebut ya tanya sama Paulanya aja, biar Paulanya sekalian klarifikasi gitu ungkapnya guys. Belum diketahui pasti sih apakah Dimas Seto ini sudah mengetahui kalau namanya ini tuh disebut-sebut atau diseret-seret ke pusaran perceraian antara Mbak Im Wong dan Paula gitu ya guys. Karena sampai saat ini Dimas Seto dan istrinya ini tuh masih kayak adem ayem aja, nggak terusik apapun gitu loh. Kita lihat aja nanti perkembangan kasusnya gitu ya guys, karena pihak Paula pun masih kayak bungkam gitu, belum ada klarifikasi apapun. Mbak Im Wong ternyata telah pisah rumah sama Paula selama 7 bulan. Ini kan berita yang lu tunggu-tunggu netizen. Akhirnya Mbak Im Wong bicara juga tentang perceraian dengan Paula. Setelah sekian lama ditutup-tutupi, akhirnya Mbak Im Wong mengatakan ke media, Mbak Im Wong mengatakan dia tuh udah pisah lama gitu, udah pisah rumah semenjak 7 bulan yang lalu. Dia memilih untuk pergi dari rumah yang biasa ditempati sama Paula. Ada masalah apa ya sebenarnya? Ya Allah, ini yang bikin kita para netizen penasaran gitu. Ada masalah apa? Akhirnya Mbak Im Wong didampingin sama pengacaranya. Dia mengatakan katanya ada teman makan pagar. Pagar makan tanaman ya. Katanya ada teman lah yang nggak bisa diceritakan sama Mbak Im Wong. Dan Mbak Im Wong juga mengatakan dia tuh berada di posisi yang sulit ya. Sesulit apa sih Bang Mbak Im? Masih sulitan juga hidup gua. Bang Mbak Im mengatakan dia posisi sulit karena dia tuh merasa dihianatin oleh teman baiknya. Wah, kacau sih ini, kacau kalau bener dihianatin sama teman baiknya loh. Siapa sih ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak netizen? Tapi Mbak Im Wong mengatakan dia tuh udah memaafkan temannya gitu. Dan saat ini dia sedang menggugat cerai Paula gitu di pengadilan agama. Dan tuntutannya itu hak asuh kedua anaknya. Semangat Bang Mbak Im. Dan kau Paula juga. Heboh banget ya perceraian antara Mbak Im Wong sama Paula ya, karena klarifikasi dari Mbak Im sih. Heboh banget tuh di FYP. Bilang katanya Paula itu berselingkuh sama temennya sendiri. Yang ramainya sih di TikTok katanya sama Dimas Seto ya gitu. Mereka jalan-jalan sampai ke pantai kayak gitu. Terus juga sebenarnya Mbak Im itu udah menahan perceraian tuh udah dari lumayan lama ya sama Paula. Cuman ada satu hal yang katanya bikin kayak ya udahlah Mbak Im udah nggak bisa lagi gitu. Bahkan Paula juga sempat mengganti namanya Dimas Seto gitu. Terus si Mbak Im lihat gitu kan, ya gimana sih perasaan lo ketika suami lo gitu ngelihat chat dari cowok lain ke istrinya, ya sakit hati lah ya kayak gitu. Terus juga ditambah katanya si Mbak Im itu disebut pelit sama Paula, padahal katanya si Mbak Im ya, si Mbak Im itu tuh udah kayak nafkahin si Paula, terus juga nafkahin keluarganya Paula kayak gitu. Terus juga dia nggak pernah tuh si Mbak Im yang namanya ngambil haknya Paula gitu loh. Duitnya Paula ya udah duitnya Paula gitu, sampai YouTube apa segala macam itu udah jadi duitnya Paula gitu. Ya gue nggak ngerti sih ya, namanya orang mungkin udah nggak suka lagi sama pasangannya, mungkin dia cari-cari kesalahan pasangannya terus supaya bisa lepas dari pasangannya terus dapat sama pasangan yang baru. Kita kan nggak ada yang tahu juga ya, namanya perselingkuhan say gitu ya. Kan gue udah bilang perselingkuhan itu nggak akan pernah ada habisnya gitu. Bahkan katanya si Paula tuh nggak diundang ke acara ulang tahunnya Kenzo yang dibuat sama Mbak Im. Ya gimana si Mbak Im mau ngundang Paula ya kalau di otaknya si Mbak Im kan si Paula itu selingkuh gitu loh, mengkhianati pernikahannya. Padahal ya nggak perlu selingkuh nggak sih? Kalau misalnya kalian udah nggak nyaman lagi sama pasangan kalian, ya omongin aja gitu loh baik-baik, biar ada solusinya. Nggak usah pakai selingkuh. Kalau selingkuh kan
nyakitin hati seseorang. Kalau misalnya diomongin baik-baik, siapa tahu dapat solusinya yang terbaik antara kedua belah pihak. Kalau selingkuh kan nyakitin satu belah pihak, ya nggak sih?